Penyakit tidak menular dan penyakit menular. Bagaimana penanganan dan pencegahan agar kita tidak terkena penyakit tersebut? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular pertama yang akan kita bahas adalah penyakit asma. Tahukah kalian tentang asma? Asma disebabkan oleh reaksi berlebihan saluran nafas bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi atau biasa disebut dengan bengek atau mengik. Ingat ya, asma tidak menular. Nah, cara mencegah serangan asma yang pertama, hindari orang yang sedang batuk pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma yang berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan sebagainya. Penyakit tidak menular yang kedua adalah epilepsi. Ada yang pernah mendengar tentang penyakit epilepsi? Epilepsi biasa dikenal dengan istilah ayan. Epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului demam dan terjadi karena ada kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lainnya. Penyakit ini tidak menular ya, dan juga bukan turunan atau karena guna-guna. Lalu, ada nggak sih bahaya penyakit epilepsi? Tentu, bila kejang tiba-tiba terjadi di tempat yang berbahaya. Misalnya di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca atau cermin, di jalan raya, di dekat kolam, atau dan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri. Lalu, bagaimana penanganannya? Yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, dengan sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, lepaskan kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Yang ketiga, bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang bisa membuat tersedak. Yang keempat, tunggu sampai sadar kembali. Yang kelima, jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar, karena bisa tersedak. Dan yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit tidak menular yang ketiga adalah tentang diabetes mellitus tipe 1. Ada yang pernah dengar tentang penyakit diabetes mellitus atau lebih sering dikenal dengan kencing manis? Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya atau tidak adanya hormon insulin di dalam tubuh, sehingga kadar gula dalam tubuhnya meningkat. Tanda dan gejalanya adalah banyak minum, banyak makan, sering kencing terutama di malam hari yaitu lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang penyakit tidak menular. Pembahasan berikutnya adalah tentang penyakit menular. Tetap menyimak ya. Akhir-akhir ini kita sering dihantui dengan coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Nah, mari kita cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam, yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernapasan ini akan menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernapas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home dan tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri. Tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan dan segeralah mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya anak-anak. Memakai masker saat di luar rumah mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Perhatikan cara memakai masker yang benar.
Yang pertama, cucilah tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah memakai masker. Yang kedua, pakailah masker dan pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu. Yang ketiga, hindari menyentuh masker saat memakainya. Keempat, cucilah tangan jika tangan kita tidak sengaja menyentuh masker. Kelima, saat melepas masker, cukup hanya menyentuh talinya saja. Lalu buang jika itu masker sekali pakai, atau letakkan masker di tempat tertutup untuk dicuci jika menggunakan masker kain. Ingat, ganti masker jika sudah 4 jam digunakan. Nah, ini yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau menyentuh sesuatu. Misalnya, sebelum dan setelah makan, setelah buang air, sebelum dan setelah bermain, setelah menyentuh binatang, dan lainnya. Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kita jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masih ingatkah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Misalkan mainanmu, gagang pintu, atau perabot rumah lainnya. Lakukan etika bersin dan batuk saat kalian ingin merasa bersin dan batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitar kalian. Caranya, tutup mulut dengan siku tangan dan tisu saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa bekas tisunya dibuang ke tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan COVID-19 ya anak-anak. Tetap waspada ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang flu burung yang gejalanya hampir sama dengan COVID-19. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe H5N1. Penyakit ini menular dari burung atau unggas ke burung dan juga dapat menular dari burung ke manusia. Apa tanda bahaya yang perlu diperhatikan? Yang pertama, bila batuk disertai demam yang tinggi dan sesak nafas, segeralah berobat ke sarana kesehatan terdekat. Yang kedua, bila di sekitar kita ada ayam atau burung yang mati mendadak, segera laporlah ke ketua RT. Yang ketiga, bila dalam 3 hari semakin parah, segeralah berobat ke sarana kesehatan yang terdekat. Pesan untuk kita, cara mencegah batuk pilek adalah ingatkan orang yang sedang batuk atau pilek untuk memakai masker, dan pakailah masker jika kita sendiri yang sedang batuk dan pilek. Lalu segeralah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menutup mulut dan hidung ketika batuk dan pilek atau setelah bersalaman. Penyakit menular yang kedua adalah diare atau mencret. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar oleh bakteri, virus, jamur, dan racun. Diare mengakibatkan kekurangan cairan tubuh dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk belajar. Diare juga mudah menularkan ke orang lain di sekitar kita, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pertolongan pertama pada diare adalah minumlah air yang banyak, bisa air putih, teh, atau kuah sayur. Minumlah 1 bungkus Oralit yang dilarutkan ke dalam air matang sebanyak 200 ml. Tetaplah makan dan minum. Hindari makanan yang dapat memperburuk diare dan istirahatlah yang cukup. Selain itu, minumlah obat yang diberikan petugas kesehatan sesuai dengan petunjuk. Pesan utama kita dalam mencegah diare adalah biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesudah bermain serta sebelum makan dan minum. Gunakanlah alat makan dan minum yang bersih. Jangan membeli makanan di tempat yang kotor. Menutup minuman dan makanan agar tidak dihinggapi serangga. Penyakit menular yang ketiga adalah cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Kita bisa tertular cacingan jika kita tidak memakai alas kaki.
atau apabila kita makan makanan yang tercemar oleh telur cacing. Biasanya tanda-tanda cacingan terlihat dari badan yang kurus, perut yang buncit, rambut merah, tipis, jarang dan kusam, mata belekan, dan malas belajar. Pencegahan penyakit cacingan adalah memakai alas kaki jika bermain di luar rumah. Biasakan cuci tangan memakai sabun setelah beraktivitas. Cuci makanan sebelum diolah. Dan memotong kuku seminggu sekali. Oh iya anak-anak, hindari menggigit kuku ya. Penyakit menular yang keempat adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang menular disebabkan karena kita kurang menjaga kebersihan kulit tubuh, termasuk kulit kepala yang harus dijaga kebersihannya minimal 2 kali seminggu untuk menghindari munculnya kuman dan kutu. Bisa menimbulkan gatal dan perih, meninggalkan bekas luka, dan bisa menular ke orang lain di sekitar kita. Cara mencegah penyakit kulit adalah: yang pertama, biasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, biasakanlah keramas minimal 2 kali seminggu. Yang ketiga, bilaslah rambut dan badan hingga bersih agar tidak ada sabun atau sampo yang tersisa. Dan yang terakhir, gantilah pakaian dalam dan celana dalam 2 kali sehari. Penyakit menular yang ketiga adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk yang menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk yang menularkan demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti yang ciri-cirinya berwarna hitam dengan loreng putih atau belang-belang berwarna putih di sekujur tubuh nyamuk. Bisa terbang hingga jarak 100 meter dari tempat menetas. Nyamuk betina menghisap darah di pagi hari dan di sore hari. Senang hinggap di tempat yang gelap dan di benda bergantung di dalam rumah. Hidup di lingkungan rumah, bangunan, dan gedung. Yang perlu diingat untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue adalah menggunakan pakaian lengan dan celana panjang. Jangan menggantungkan pakaian, handuk, dan lain-lain di belakang pintu. Lakukan 3M+. Menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk oles atau menggunakan kelambu. Tempat yang biasa dijadikan bertelur atau berkembang biak adalah tempat yang tergenang air bersih dalam waktu yang lama. Seperti bak mandi, vas bunga, kaleng bekas, pecahan botol, penampungan air, lubang WC, talang air, dan lain sebagainya. Air kotor bukan tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur, seperti air got, air keruh, air empang. Genangan yang langsung berhubungan dengan tanah bukanlah tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur. Anak-anak jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak jentik nyamuk di daerah sekitar kita. Jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan penyakit. Penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk adalah malaria, kaki gajah, dan cikungunya. Oleh karena itu, selalu perhatikan lingkungan kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu tadi pembahasan tentang penyakit tidak menular dan penyakit menular yang harus kita pahami. Terima kasih.